Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azizah dari kelas 2C. Saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga, fungsi bagian-bagiannya, dan proses mendengar. Di akhir, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana manusia berbicara dengan lisan atau bahasa isyarat dan bahasa isyarat. Seperti yang dilansir dari sehatki.com, susunan anatomi telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Masing-masingnya terdiri atas berbagai bagian yang saling bekerja sama untuk melancarkan fungsi telinga secara keseluruhan. Nah, masuk di bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga manusia ternyata lebih dari yang selama ini bisa terlihat, sebab organ yang satu ini ternyata tersusun dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Masing-masingnya pun memiliki fungsi berbeda. Telinga luar adalah bagian yang dapat kita lihat. Sementara itu, telinga bagian tengah dan dalam terletak di dalam lubang telinga. Berikut ini penjelasan mengenai bagian-bagian telinga berdasarkan lokasinya. 1. Telinga luar. Telinga luar tersusun atas 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga merupakan bagian yang selama ini dapat kita lihat dengan jelas dan tersusun dari tulang rawan dan kulit. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Dari saluran tersebut, gelombang suara kemudian akan diteruskan ke gendang telinga, yang juga disebut dengan membran timpani. Saluran telinga atau kanal telinga merupakan bagian telinga yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisinya terletak mulai dari lubang telinga luar dan berakhir di gendang telinga. Baiklah, 2. Telinga tengah. Telinga tengah secara garis besar terdiri atas 2 bagian, yaitu ossicle. Ossicle adalah sekumpulan tulang yang menyusun telinga tengah, yang terdiri dari nucleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang telinga ini kemudian akan disalurkan ke ossicle yang memperkuat suara tersebut dan meneruskannya ke membran di antara telinga tengah dan dalam. Tuba eustacia. Pada telinga bagian tengah juga terdapat tuba eustacia. Jadi, tuba eustacia ini berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan atau nasofaring. Nah, fungsi dari tuba eustacia ini untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Saat Anda melakukan gerakan menelan, tuba eustacia akan terbuka sehingga udara akan masuk ke telinga tengah. Hal tersebut memungkinkan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga tetap seimbang. Nah, bagian yang terakhir, 3. Telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian utama, yaitu koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Koklea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Kanal semisirkular. Kanal semisirkular adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh.
Kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Saat kepala Anda bergerak, cairan yang ada di dalam kanal akan ikut bergerak, memindahkan rambut-rambut halus di dalamnya. Pergerakan rambut ini kemudian akan dikirimkan sebagai sinyal informasi kepada syaraf vestibular di otak. Setelah menerima informasi tersebut, otak kemudian menginterpretasikan sinyal ini dan mengirimkan informasi ke otot untuk menyesuaikan sehingga tubuh tetap bisa berada di posisi seimbang. Sekarang masuk di proses mendengar yang terjadi di telinga. Untuk dapat mendengar bunyi tertentu, telinga akan melewati suatu proses yang cukup rumit. Suara akan diteruskan dari bagian-bagian telinga paling luar menuju pusat pendengaran sehingga suara dapat dikenali oleh otak. Berikut urutan proses mendengar. Pertama-tama, daun telinga akan menangkap gelombang suara yang ada di sekitar kita, lalu mengalirkannya ke dalam saluran telinga. Gelombang suara tersebut kemudian akan membuat genang telinga bergetar. Getaran genang telinga lalu akan menyebabkan osikal bergerak dan meneruskan getaran tersebut ke koklea yang terdapat di telinga dalam. Saat getaran tersebut sampai di koklea, maka cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak layaknya gelombang. Gerakan cairan tersebut lalu menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Sel-sel rambut tersebut akan merespon gelombang sesuai dengan frekuensinya. Suara tinggi akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian bawah, sedangkan suara rendah akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian atas. Saat sel-sel rambut merespon stimulasi dari gelombang, di saat yang sama sel tersebut menerima impuls syaraf yang berasal dari syaraf pendengaran atau syaraf auditori. Impuls tersebut akan berjalan melewati batang otak lalu menuju ke pusat otak untuk diolah menjadi suara yang kita dengar. Semua proses mendengar suara ini hanya terjadi dalam hitungan detik atau bahkan kurang. Nah, terakhir sedikit saya menjelaskan tentang bagaimana manusia berbicara dengan bahasa lisan dan bahasa isyarat. Semua orang menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang menggunakan bahasa lisan, ada pula yang memanfaatkan bahasa isyarat. Dengan bahasa lisan, manusia mengeluarkan suara yang bisa didengarkan oleh orang lain untuk menyatakan maksud dan keinginannya. Sementara itu, lewat bahasa isyarat, orang menggunakan tanda-tanda tertentu sehingga orang lain bisa memahami apa sebenarnya yang ingin diungkapkannya. Bahasa isyarat banyak dimanfaatkan oleh orang tuli dan tunawicara yang memiliki keterbatasan mengeluarkan suara dan bunyi dari mulutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.